Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, bila sore hari ini kita kembali boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Mari dengan segenap hati kita mau persembahkan pujian yang terbaik hanya bagi Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan, untuk sore hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh ada di dalam rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Engkau ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan Engkau sudah baik, bahkan teramat baik dalam hidup kami. Karena kami percaya bila sore hari ini kami boleh ada, sebenarnya kami ada itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, sore hari ini biar Engkau yang melawat hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara di tengah kami, Engkau yang mengurapi, menjamah kami, dan hadirat-Mu Tuhan boleh memuaskan setiap jemaat-Mu yang datang pada sore hari. Ini kami Tuhan, ide hidup kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Katakan satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati, katakan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari
Yesus. Kami merindukan Engkau sore hari ini Tuhan. Sebab Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Haleluya. Mari lebih keras lagi, katakan lebih lagi. Oh syakarararararararara. Kami rindu Tuhan Kau sore hari ini Tuhan. Kau lebih dari segala yang ada Yesus. Haleluya. Sungguh-sungguh lebih lagi katakan, ku mengasihimu Tuhan, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Mari yang mengasihi Tuhan, angkat penyembahanmu bagi Dia. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, angkat suara sembah Dia, ya Yesus. Kau yang layak disembah, ya Yesus. Kau yang layak ditinggikan, haleluya. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Lawas setiap kami Tuhan, urapi kami Yesus. Jamah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagimu Yesus, glory bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Namanya sikadalala, yurarapaya sikidadala. Awat kami Tuhan, jamalah kami Yesus. Hadirat-Mu yang kami perlukan. Urabaya sikidadala. Kau yang memuaskan, Kau yang memulihkan. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu turun, penuhi kami Yesus. Ya la 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 la, ya siki la 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 la. Ya la 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 la. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kaulah juru selamat kami. Engkau Allah kami yang dahsyat dan luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu penuh kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
haleluya, haleluya. Mari dengan sikap hormat kita mau bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu saudara. Tanda ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab Yesus, Dialah yang layak dimuliakan, ditinggikan dan diagungkan. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Siap memuji Engkau. Yang siap memuji Tuhan semua katakan amin. Yang mau lebih lagi buat Tuhan, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia berikan kuasa untuk menang. Sama-sama katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus dahsyat dan terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku.
Yesusku dahsyat. Haleluya. Yang percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, lambaikan tangan saudara. Sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan yang lebih keras lagi bagi Allah kita. Haleluya. Saya silakan jemaat duduk kembali. Mari kita buka hati untuk firman Tuhan sore hari ini. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Dia Allah yang selalu menyiapkan jalan bagi kita yang terbuka. Bahkan jalan yang terbaik bagi setiap umatnya yang mengasihi Dia. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Katakan, kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, Kau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Sekali lagi kata, Kau selalu, Kau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku,
sampai kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kembali kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan, karena Engkau sudah membawa kami ke tempat ini. Kami boleh beribadah, bersyukur, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh kami yang sehat pada sore hari ini. Dan kami percaya pemeliharaan-Mu akan terus berlangsung dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu pada sore hari ini yang akan menyampaikan firman-Mu. Bila setiap kata yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu semuanya berasal dari Engkau Tuhan. Dan setiap kami sidang jemaat-Mu yang akan membuka hati, telinga, pikiran kami untuk mendengar firman-Mu dengan baik, menyimpan firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu, maka hidup kami akan berubah, hidup kami akan semakin sukses, hidup kami akan semakin menyenangkan Engkau Tuhan, karena kuasa-Mu yang sanggup melakukan perkara yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ya, kita patut bersyukur pada sore hari ini, oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan kita masih tetap bisa beribadah seperti saat ini. Suasana ibadah yang begitu sangat indah. Saudaraku kasih Tuhan, sore hari ini saya akan menyampaikan sebuah khotbah. Saya kasih tema masa depan yang indah. Ada ungkapan yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kata madesu. Ya, itu sejak saya kecil kata-kata itu sudah saya dengar saudaraku. Bahkan Bapak Ibu Saudara semuanya sudah tahu, sudah sangat familiar dengan kata madesu itu. Apa itu? Yaitu masa depan suram. Ya, madesu itu masa depan yang suram. Nah, biasanya kata ini dilontarkan kepada orang-orang yang tidak punya harapan lagi. Karena mungkin hidupnya miskin, keluarganya miskin saudaraku, sedangkan orang tersebut bodoh, mungkin jelek, mungkin orang tersebut cacat atau tinggal di tempat terpencil. Mungkin juga termasuk diri kita. Ya, yang berpikir atau memberi stempel dalam diri kita dengan kata madesu, masa depan suram, karena mungkin kita melihat keberadaan kita saudaraku, yang rasanya tidak mampu melakukan apa-apa lagi, orang tua yang miskin, pendidikan yang rendah dan lain sebagainya, sehingga saya dan saudara mungkin berpikir, wah masa depanku suram. Aku tidak mempunyai masa depan yang indah. Seperti yang terjadi dalam kehidupan saya. Ya, terus terang saudaraku yang kasih Tuhan, waktu sebelum saya kenal Tuhan, ditangkap oleh Tuhan, ya, diselamatkan oleh Tuhan, saya tidak mempunyai masa depan yang indah. Ya, Bapak Ibu Saudara semua tahu keluarga saya adalah keluarga yang sangat sederhana. Untuk makan sehari-hari saja sulitnya setengah mati Bapak Ibu. Apalagi di antara keluarga saya ini paling hebat. Ya, karena lulusan S2, SD dan SMP ya. Itu pun enggak lulus ya. Kelas 2 SMP saya diusir dari sekolah, dipecat dari sekolah. Ya, itu saking baiknya saya mungkin saudaraku, sehingga diusir dari sekolah saya. SMP dikeluarkan dari sekolah, waktu itu SMP kelas 2. Ya, sehingga pada saat itu saudaraku, rasanya dunia ini sudah menjadi hitam. Saya tidak mempunyai masa depan lagi. Apa yang bisa saya andalkan dari hidup saya? Karena saya sekolah udah gak lulus, SMP aja gak lulus. Orang tua saya, keluarga saya sederhana semuanya. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, saya percaya setiap orang, siapapun orang itu, pasti memiliki mimpi, impian, masa depan yang indah. Masa depan cemerlang, masa depan yang sangat membanggakan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, banyak usaha, banyak upaya yang kita lakukan untuk mewujudkan masa depan yang indah. Masa depan yang cemerlang itu. Juga termasuk orang tua kita
campur tangan. Orang tua kita bekerja dengan sangat kerasnya, mencari uang mulai pagi sampai malam hari. Karena orang tua menginginkan supaya anak-anaknya memiliki masa depan yang indah, masa depan yang cemerlang. Orang tua bekerja keras, kalau perlunya noni kamu sekolah di luar negeri sana. Timba ilmu setinggi mungkin supaya kamu mempunyai pendidikan yang tinggi dan nantinya bisa bekerja dengan baik di perusahaan yang sangat luar biasa dan engkau mempunyai masa depan yang indah. Saudaraku yang kasih Tuhan, semua kerja keras yang kita lakukan itu tentunya semua baik. Bahkan saya dan saudara harus terus bekerja keras untuk mewujudkan masa depan yang indah. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam Alkitab ini banyak sekali pelajaran hidup, banyak sekali tuntunan, bimbingan dalam segala hal, termasuk untuk kita memiliki masa depan yang indah. Untuk kita memiliki masa depan yang cerah. Seperti yang ditulis di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Ayat firman Tuhan ini tidak terlalu panjang, saudaraku, tetapi mengandung makna dan arti yang sangat dalam sekali. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Untuk itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada sore hari ini kita harus belajar. Ya, kita harus belajar apa saja yang harus kita miliki supaya kita semua memiliki masa depan yang indah. Yang pertama, kita harus hidup dengan tulus hati. Seperti yang dikatakan di Mazmur 37 bagian yang ke-A. Perhatikanlah orang yang tulus, akan ada masa depan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti kata tulus itu ialah sungguh dan bersih hati. Tulus itu bisa dikatakan juga tidak pura-pura, tulus ikhlas saudaraku yang kasih Tuhan. Jadi hidup dengan tulus hati itu merupakan salah satu pengajaran yang penting yang ada di dalam Alkitab yang Tuhan sampaikan kepada kita semua. Hidup dengan tulus hati artinya tidak ada kepura-puraan di dalam hidup kita. Kita ikhlas menjalani kehidupan ini dalam hal apapun, melakukan sesuatu tanpa motivasi tersembunyi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam realita kehidupan sehari-hari yang penuh tantangan dan persoalan ini, kita semakin sulit menemukan orang yang hidup dengan ketulusan hati. Banyak orang melakukan suatu perbuatan baik karena didorong oleh motivasi tertentu. Kita pastinya sulit untuk mendeteksi seseorang itu tulus hati atau tidak. Bahkan mungkin kita seringkali tertipu dengan penampilan seseorang yang tampaknya begitu hebat, begitu luar biasa, begitu gentle, begitu sopan penampilannya saudaraku. Tetapi ternyata di belakangnya ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak kita ketahui saudaraku. Yesus juga mengatakan kepada para murid dan kita semua sebagai orang percaya untuk menjalani kehidupan ini dengan tulus hati. Di dalam Matius 10 ayat 16 dikatakan, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Yesus mengatakan dengan tegas, ya lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Tetapi hendaklah kamu cerdik seperti ular, tetapi harus tulus seperti merpati. Ya, ini penekanan yang Yesus sampaikan kepada setiap orang percaya, termasuk saya, Bapak Ibu Saudara semua yang ada di tempat ini. Supaya di tengah dunia yang penuh tantangan, penuh tekanan, penuh masalah ini,
bahkan penuh dengan ancaman. Saya dan saudara harus hidup dengan tulus hati. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebagai orang percaya mari kita menjalani hidup ini dengan ketulusan dalam berbagai hal, saudaraku. Misalnya dalam pelayanan, kita harus melayani dengan tulus hati. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-6 firman Tuhan mengatakan seperti ini. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Firman Tuhan ini disampaikan oleh Rasul Paulus. Rasul yang sangat hebat, yang sangat luar biasa. Kita tahu semua pelayanan Rasul Paulus sungguh dahsyat. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, kami tidak mencari pujian dari manusia. Artinya dalam setiap pelayanannya, walaupun Paulus berjuang dengan sangat hebatnya, berkorban, bahkan nyawanya diserahkan, saudaraku, untuk melayani Tuhan dengan segenap hatinya. Tetapi Rasul Paulus tidak mencari pujian dari manusia. Demikianlah hendaknya setiap kita, saya, Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, yang sudah masuk dalam pelayanan. Ayo kita melayani Tuhan dengan tulus hati. Ya, tanpa embel-embel apapun, tanpa motivasi apapun. Kita melayani Tuhan dengan tulus hati karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Karena Tuhan sudah memberikan pengampunan kepada kita. Karena Tuhan sudah memberikan sorga kepada kita. Untuk itu kita harus melayani dengan tulus hati. Melayani dengan tulus hati adalah yang terbaik bagi orang percaya. Ya, kita juga bekerja dengan tulus hati seperti yang ditulis Kolose 3 ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Dalam dunia kerja, marilah kita bekerja dengan tulus hati, saudara. Bukan hanya di hadapan pimpinan kita saja, tetapi di belakang pimpinan kita pun kita bekerja dengan sebaik mungkin. Ada banyak pekerja, saudaraku, yang menginginkan gaji yang tinggi, ingin mendapatkan kedudukan yang lebih baik dan lain sebagainya, tetapi pekerjaan mereka tidak baik. Ya, motivasi kerja mereka tidaklah baik. Mereka bisa bekerja dengan segenap hati, dengan sungguh hati ketika ada pimpinan. Ketika ada bosnya, mereka akan melakukan tugasnya dengan segenap hati mereka. Dengan kesungguhan hati mereka. Tetapi ketika tidak ada bos, tidak ada pimpinan, mereka bekerja seenaknya. Mereka berleha-leha, tidak dengan segenap hati, saudara. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita harus tulus bekerja seperti kita takut akan Tuhan, ya. Karena Tuhan yang melihat kita. Kalau bos kita gak mungkin bisa melihat kita sepenuh waktu. Tetapi kita mempunyai Tuhan yang bisa melihat apa yang kita kerjakan. Apalagi saudaraku, kita harus memberikan persembahan dengan tulus hati. 1 Tawarikh 29 ayat 9 dikatakan, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan, juga Raja Daud sangat bersukacita. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, kita juga diajarkan untuk memberikan persembahan dengan tulus hati. Bukan untuk pamer, bukan karena terpaksa, tetapi semata-mata karena kita merasa bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita diberikan kesehatan yang baik oleh Tuhan. Kita mendapatkan pekerjaan yang baik yang sangat diberkati Tuhan. Oleh karena kita melimpah dengan ucapan syukur, mari kita memberikan persembahan dengan sukarela, dengan tulus hati kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kebaikan kepada kita. Itu saudaraku yang kasih Tuhan yang harus kita lakukan, yang harus ada di dalam kehidupan kita. Di dalam membangun persahabatan kita harus lakukan dengan tulus hati. Yakobus 2 ayat 1 dikatakan di sana, saudara-saudaraku sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kita amalkan dengan memandang muka.
Janganlah iman itu kita amalkan dengan memandang muka. Kalau kita memandang muka, kalau kita membeda-bedakan orang, berarti kita tidak tulus dalam bersahabat, saudaraku. Orang yang tulus bisa bersahabat dengan berbagai orang, dengan berbagai profesi, ras, agama, dan suku. Orang yang tulus hati itu bisa bergaul, bersahabat dengan orang yang kaya, yang berpangkat tinggi, tetapi juga bisa bergaul dengan orang yang miskin, orang yang sangat sederhana, orang yang kedudukannya rendah. Saya dan saudara bisa bergaul dengan mereka kalau kita mempunyai ketulusan hati. Untuk itu saudaraku yang kasih Tuhan, hiduplah dengan ketulusan hati dalam persahabatan, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dan dalam memberikan persembahan. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada reality show yang disampaikan, yang ditayangkan di televisi, saudaraku. Ada seorang anak usia sekolah dasar ya, lalu anak ini mendatangi seorang ibu penjual jamur, yang ibu ini menjual jamurnya dengan gerobak dorongnya di pinggir jalan, saudaraku. Lalu anak kecil ini berusia kira-kira 9-10 tahun mendatangi ibu ini dengan mengatakan dia membawa seragam sekolahnya yang kotor, yang dekil. Dan anak ini mengatakan, "Bu, apakah ibu bisa membantu saya untuk mengantar saya membelikan seragam sekolah? Tetapi saya gak punya uang. Seragam saya ini sudah kotor, sudah dekil karena rumah saya kena banjir. Sehingga saya takut untuk masuk ke sekolah. Takut dibully, takut diketawai oleh teman-teman saya. Saya sangat membutuhkan, Bu, karena saya ingin belajar, karena saya ingin ke sekolah." Apa yang terjadi? Ibu ini sambil menggendong anaknya yang berumur beberapa bulan, saudaraku, sangat lucu anaknya ya. Tiba-tiba ibu itu mengatakan kepada anak tersebut, "Oke, ibu akan membantu untuk menyediakan seragam sekolahmu," katanya. Lalu ibu ini menutup kiosnya. Ya padahal jualan jamurnya yang ditempati di plastik kotak-kotak, saudaraku, belum habis. Ibu ini memindah jamurnya untuk dibawa ke lemari yang bawah yang dikunci, saudaraku. Lalu setelah terkunci semua, menggandeng anak kecil ini dan menggendong anaknya yang masih beberapa bulan, berjalan kaki, saudaraku, cukup jauh. Sambil menggendong anaknya dan menggandeng anak kecil ini mencari angkot. Ya, setelah sampai di angkot, ibu dan anak kecil ini naik untuk pergi ke pasar, saudaraku. Sampai di pasar dipilihlah seragam yang cocok, yang pas buat anak kecil ini. Dan setelah itu naik angkot kembali, lalu pulang kembali ke kiosnya, saudaraku. Saudaraku yang kasih Tuhan, dan setelah sampai di kiosnya, seragam itu diberikan kepada anak kecil ini. Lalu ada tim dari reality show yang mendatangi ibu ini. Mengapa ibu mau menolong anak yang belum dikenalnya? Iya, karena saya kasihan melihat anak yang ingin sekolah tapi seragamnya kotor sekali. Dan apa yang terjadi, saudaraku yang kasih Tuhan, lalu tim reality show ini memberikan uang sebesar 2 juta rupiah kepada ibu ini. Dan ibu itu menangis sesenggukan karena dia butuh uang saat itu, saudaraku. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketulusan hati mendatangkan berkat. Ibu ini sudah menolong anak kecil ini dengan tulus hati. Kenapa? Karena dia tidak kenal siapa anak kecil ini. Bahkan dia harus merelakan dagangannya ditaruh walaupun belum habis, harus ditinggalkannya untuk mengantar anak ini. Tetapi ketulusan hatinya mendatangkan berkat yang luar biasa. Saudaraku yang kasih Tuhan, sudahkah kita mengisi pelayanan kita, pekerjaan kita, persahabatan kita, dan memberikan persembahan dengan tulus hati untuk Tuhan? Kalau belum, mari periksa hidup kita. Apakah yang kita lakukan saat ini, kita lakukan dengan tulus hati? Yang kedua, untuk memiliki masa depan yang indah, yang cerah, kita harus hidup dengan kejujuran. Mazmur 37 ayat 37b dikatakan di sana, lihatlah kepada orang yang jujur, akan ada masa depan. Orang yang jujur itu adalah orang yang lurus hati,
tidak berbohong, tidak curang dalam permainan. Jadi kata jujur itu dapat diartikan sebagai karakter hidup seseorang yang diperlihatkan dalam sikap, kata-kata, tindakan atau perbuatan. Tidak berbuat curang dan tidak berdusta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kejujuran itu adalah bagian kekudusan di hadapan Allah. Maka kita sebagai orang percaya hiduplah dalam kejujuran. Karena kejujuran itu adalah harga mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Saya dan saudara harus benar-benar hidup jujur. Kita harus terus melatih hidup kita supaya dalam hati, dalam perkataan, dalam pikiran kita, dalam tindakan kita, kita harus jujur saudaraku. Ya, supaya saya dan saudara memiliki masa depan yang indah. Alkitab banyak menulis tentang kejujuran. Efesus 4 ayat 25 dikatakan di sana, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ya, karena itu buanglah dusta. Jangan berdusta, berkatalah jujur, berkatalah benar seorang kepada yang lain. Amsal 12 ayat 22 dikatakan di sana, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Coba firman Tuhan menegur kita, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Tuhan muak saudaraku dengan kita yang suka berdusta, yang tidak berlaku jujur. Ya, Tuhan sangat membenci tindakan kita yang tidak jujur. Untuk itu dalam kehidupan sehari-hari mari periksa diri kita. Apakah kita hidup jujur dengan keluarga kita, dengan istri kita, orang tua kita, anak kita, dengan teman-teman kita, dengan pelanggan kita. Hiduplah jujur saudaraku, maka kita akan memiliki masa depan yang indah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kejujuran adalah keselarasan antara hati, perkataan dan perbuatan. Melakukan kejujuran harus diajarkan sejak dini. Jadi kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita, keluarga kita sejak usia kecil. Untuk dilatih dengan hidup jujur saudaraku. Ya, karena biasanya untuk kebohongan, untuk tidak jujur itu gak perlu dilatih. Orang dengan sendirinya bisa berbuat bohong saudaraku. Tetapi kejujuran itu perlu dilatih dari sejak kecil, dari sejak dini. Ya, kalau kita hidup tidak jujur, maka kita sudah menjadi pengikut iblis. Yohanes 8 ayat 44 mengatakan, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ayat firman Tuhan ini disampaikan, menerangkan bahwa iblis itu adalah pendusta, bapa segala pendusta. Tukang bohong, tukang tidak jujur. Jadi kalau kita sudah menempatkan diri dengan ketidakjujuran, melakukan ketidakjujuran, maka kita dengan sendirinya sudah menjadi murid dari iblis itu. Padahal saya dan saudara adalah anak-anak Allah yang sudah ditebus oleh darah anak domba Allah di atas kayu salib yang begitu mahal, yang kita tidak bisa membayarnya. Untuk itu jangan sia-siakan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Bertindak jujur, berlakulah jujur dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada dua orang yang bernama Mujeni dan Egi. Mujeni dan Egi ini bekerja sebagai karyawan tidak tetap di PT Kereta Komuter Indonesia di Jakarta. Ya, karena mungkin tidak mempunyai ijazah yang tinggi dan lain sebagainya, sehingga Mujeni dan Egi ini menjadi karyawan yang tidak tetap, saudaraku. Di saat keduanya membersihkan gerbong kereta yang baru tiba di stasiun seperti biasanya, maka Mujeni dan Egi ini selalu membersihkan kereta tersebut. Dan akhirnya kedua orang ini menemukan ya satu plastik bungkusan plastik berwarna hitam, dan seperti biasanya kedua orang ini berpikir bahwa plastik hitam ini adalah sampah yang sengaja ditinggalkan di dalam kereta oleh penumpang kereta tersebut. Lalu dia memungutnya kedua orang ini, tetapi karena curiga saudaraku, lalu
Mujeni dan Egi ini membuka kantong plastik yang berwarna hitam ini. Dan alangkah terkejutnya saudaraku, setelah dibuka ada tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang sangat banyak bertumpuk-tumpuk. Dan setelah dihitung nilainya 500 juta ada di dalam gerbong kereta. Saudaraku yang kasih Tuhan, kedua orang ini saling pandang memandang melihat uang 500 juta yang ditinggalkan oleh pemiliknya saudaraku. Tetapi kedua orang ini mengatakan, ini bukanlah milik kita. Lalu mereka berdua menyerahkan uang tersebut kepada petugas layanan penumpang di stasiun tersebut, saudaraku. Beberapa waktu kemudian tiba-tiba ada orang yang mendatangi kantor tersebut menceritakan kehilangan uangnya dengan ciri-ciri seperti itu. Lalu uang itu kembalilah kepada pemiliknya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, rupanya aksi kejujuran dari Mujeni dan Egi ini sudah masuk ramai diperbincangkan di media sosial. Sampai akhirnya Bapak Menteri BUMN Erick Thohir mendengar kisah keduanya. Lalu memanggil Egi dan Mujeni ini untuk datang ke kantornya. Untuk diberikan penghargaan karena kejujurannya yang sangat luar biasa. Mujeni dan Egi yang awalnya adalah karyawan tidak tetap. Tetapi ketika dia melakukan kejujuran, hidup dengan jujur, saat itu juga diangkat menjadi pegawai tetap oleh PT Kereta Komuter Indonesia. Satu kebanggaan yang sangat luar biasa dari orang yang sebenarnya tidak berharap atau mungkin tidak berpikir ya bisa menjadi karyawan tetap karena mungkin ijazahnya yang tidak memadai. Tetapi berkat kejujurannya dia bisa menjadi karyawan tetap. Bahkan saudaraku yang kasih Tuhan, ada beberapa bank yang memberikan apresiasi, memberikan asuransi perlindungan jiwa, proteksi dan investasi dengan nilai uang pertanggungan sampai 500 juta. Ada 3 bank yang memberikan apresiasi. Asuransi jiwa 500 juta, kelak kalau kedua orang ini meninggal, maka ahli warisnya akan mendapatkan 500 juta per orang. Juga mendapatkan perawatan kesehatan kalau kedua orang ini jatuh sakit, mendapatkan rawat inap, saudaraku, mendapatkan fasilitas seperti itu. Bahkan juga Telkomsel juga memberikan HP, memberikan pulsa selama setahun, saudaraku. Saudaraku yang kasih Tuhan, berkat dari kejujuran kedua orang ini dia mendapatkan berkat yang sangat luar biasa yang melimpah, saudaraku. Mujeni dan Egi memang tidak berpendidikan tinggi, orang yang sederhana, tetapi karena kejujurannya sudah membawa mereka untuk meraih masa depan yang indah. Saudaraku yang kasih Tuhan, menjadi jujur bisa dilakukan semua orang, setiap kita yang ada di tempat ini, apalagi kita yang diberikan kemampuan, kekuatan oleh Roh Kudus untuk bisa bertindak melakukan kejujuran. Ingat saudaraku yang kasih Tuhan, ketidakjujuran itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau saudara tidak jujur tidak akan menyelesaikan masalahmu. Ketidakjujuran akan mengakibatkan masalah baru. Karena mungkin kau berbohong tidak jujur untuk menutupi masalahmu. Tetapi ketika engkau menutupi masalahmu, maka ketidakjujuranmu menimbulkan masalah baru. Ia akan terus berputar ketidakjujuran terus menerus, saudaraku. Ketidakjujuran itu bukan hanya merugikan orang lain, tetapi ketidakjujuran itu juga merugikan diri kita sendiri. Ingat saudaraku yang kasih Tuhan, ketidakjujuran itu hidupnya dipenuhi dengan ketakutan. Karena saya dan saudara harus terus mengingat-ingat apa yang aku sampaikan kepada orang tadi. Nanti misalnya 1 bulan lagi aku ditanya lagi, aku harus mengingat kembali. Apa yang dikatakan dalam ketidakjujurannya. Tetapi kalau kita hidup jujur saudaraku, maka hidup kita akan enak. Ya, ingat kejujuran itu akan tampak pada waktunya. Kejujuran itu akan membawa kita
untuk meraih masa depan yang indah. Yang ketiga, untuk meraih masa depan yang indah, jadilah orang yang suka damai. Mazmur 37 ayat 37c dikatakan, pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Ya, pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Arti kata damai ialah tidak perang, tidak ada kerusuhan, tentram, keadaan tidak bermusuhan atau rukun. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, suka damai itu berarti tidak mau mencari keributan dengan orang lain. Tidak mencari permusuhan, tidak mencari percekcokan, tidak mencari perseteruan dengan orang lain yang mengakibatkan pertengkaran. Karena damai itu adalah ciri khas dari kerajaan sorga. Karena damai itu adalah identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Waktu Yesus berkhotbah di bukit, Yesus mengatakan di dalam Matius 5 ayat yang ke-9, firman Tuhan seperti ini bunyinya. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yesus mengatakan dengan jelas, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Maka sebagai anak-anak Allah, maka hidup kita harus menjadi pembawa damai. Menghadirkan damai dimanapun kita berada. Kita harus menghadirkan damai, bukan menghadirkan permusuhan, bukan menghadirkan perseteruan, bukan melahirkan pertengkaran, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, tempat kerja kita, apalagi kalau segereja berantem, gak damai-damai. Waduh, itu masalah bagi kita, saudaraku. Untuk itu mari periksa diri kita. Ya, setiap orang percaya adalah orang yang suka damai. Menjadi pembawa damai bagi orang sekitar kita. Ya, 2 Korintus 5 ayat 18-19 dikatakan di sana. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kita sebagai orang percaya, kita mendapat mandat dari Raja di atas segala raja. Dari Tuhan di atas segala Tuhan. Yaitu perintah untuk menyampaikan berita pendamaian itu kepada dunia. Supaya dunia yang tidak mengenal Allah, yang tidak diselamatkan boleh berdamai dengan Allah sehingga mereka diselamatkan. Dan kita juga harus hadir membawa damai di dalam lingkungan keluarga kita, lingkungan tempat kerja kita, di sekolah kita, dengan tetangga-tetangga kita. Sehingga setiap kehadiran kita, kedatangan kita ada damai yang masuk, yang menguasai tempat itu. Sehingga orang lain yang tidak mengenal Tuhan merasakan, kok kalau orang ini datang ke lingkunganku ya, ke rumahku, kok rasanya sejuk, ada damai. Sehingga akhirnya kedatangan kita selalu dirindukan, selalu dinantikan, saudaraku. Dan ayat terakhir, Roma 12 ayat 18 mengatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, artinya kita, saudaraku, yang harus memberikan damai, ya, yang memberikan pengampunan, ya, yang tidak menyebabkan pertengkaran dan perseteruan. Lebih baik mengalah, saudaraku. Ya, maka damai itu akan hadir dalam setiap kehidupan orang-orang yang tidak percaya, yang ada di lingkungan kita. Ya, orang yang suka damai akan mempunyai masa depan. Orang yang suka damai akan mempunyai banyak sahabat. Orang yang suka damai memungkinkan untuk bisa bekerja sama dengan banyak orang. Karena orang suka damai, bisa bersahabat, berteman dengan banyak orang. Dan kita bisa bekerja sama dalam bisnis, dalam usaha. Sehingga saya dan saudara memiliki masa depan yang indah. Ingat Bapak Ibu kasih Tuhan, masa depan yang indah hanya dimiliki orang yang tulus hatinya. Masa depan yang indah hanya dimiliki orang yang jujur. Dan masa depan yang indah dimiliki orang yang suka damai.
Tuhan memberkati kita semua. Mari saya undang pemain musik, worship leader. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Bapa, aku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Mari kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita, dengan segenap hati kita. Bila kita boleh mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus, tidak ada dosa di hadapan Tuhan. Bila identitas kerajaan sorga itu ada di dalam kehidupan kita. Dan orang-orang di sekitar kita boleh merasakan ketulusan, kejujuran, kedamaian yang kita bawa. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, aku persembahkan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan, ku sembahkan. Amin. Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Ini hidup kami Tuhan. Untuk kemuliaan Ini hati kami dan pikiran kami Tuhan. namamu. Ku sembahkan. Ku sembahkan. Haleluya. Sembah Dia. Ku sembahkan. Angkat hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Hidup dalam kebenaran, kejujuran, ketulusan. Serahkan hidupku Haleluya. kepadamu. Buka hati kita malam hari ini. Tuhan rindu menjamah setiap kita. Namamu. Ku sembah Kau, amin. Ku Ku sembah Kau, Yesus. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan. Serahkan hidup ini dalam tangan Tuhan sore hari ini. Biar firman Tuhan mengoreksi setiap kita. Kita bisa berubah. Kita punya masa depan yang terbaik. Haleluya. Mari sama-sama berdiri. Oh haleluya. Oh, ku sembahkan Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu. Lambaikan tangan setiap saudara yang rindu menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Oh, haleluya. Oh, ku sembahkan. Siapa yang rindu menyembah Tuhan sore hari ini dan bertemu dengan Yesus dengan sepenuh hati, buka hatimu, angkat suaramu. Haleluya. Oh, lambaikan tanganmu, ku sembah Kau, sembah Kau, sembah Kau. Haleluya. Oh, oh. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan di sore hari ini. Untuk firman-Mu, untuk nasihat-Mu Tuhan. Merendahkan hati kami di hadapan Tuhan dengan sepenuh hati. Pejamkan matamu, angkat hatimu. Haleluya. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau,
serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Lambaikan tangan saudara dan buka hatimu, terima kuasa yang baru. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Lihat tangan kami Tuhan, lihat tangan jemaat-Mu, lihat hati jemaat-Mu Tuhan. Jamah pulihkan kami, beri masa depan yang terbaik. Haleluya. Ketika melakukan firman Tuhan sepenuh hati, namamu ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, tinggikan namanya. Haleluya. Sama lawat kami jemaat-Mu sore hari Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati Tuhan, yang terikat dilepaskan, dibebaskan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Siapa yang rindu hari ini? Yang rindu menyenangkan Tuhan, yang rindu menggetarkan hati Tuhan, yang rindu memberkati Tuhan. Buka hatimu, arahkan mata saudara dan hatimu kepada Yesus, dan lakukan apa menjadi kesukaan Tuhan seperti firman Tuhan pada sore hari ini. Haleluya, haleluya. Saya merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita sore hari ini. Yesus, ada Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan saya percaya engkau pun, setiap jemaat merasakan perasaan yang sama atas kehadiran Kristus, teguran Tuhan. Tuhan sudah berbicara kepada kita. Mari kita buka hati kita. Kami percaya Tuhan, firman-Mu disampaikan dengan tujuan supaya masa depan yang terbaik menjadi milik setiap jemaat yang hadir secara khusus hari ini. Kami percaya bukan kebetulan firman Tuhan disampaikan, bukan karena kebiasaan, karena keusilan seseorang, bukan karena sekedar pikiran seorang pendeta, tidak. Tuhan sedang menetapkan sebuah rencana yang luar biasa supaya semua jemaat di tempat ini tahun ini dan akhir tahun ini mengalami lawatan Tuhan, dan 2022 akan terjadi masa depan yang luar biasa. Karena kebaikan Tuhan dan keajaiban turun atas jemaat di gereja ini, di tempat ini, Engkau melawat setiap kami. Kami percaya Tuhan ini bukan kebetulan, ini suara Tuhan. Kami akan melakukan seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan untuk sore ini. Berkati hamba-Mu yang sampaikan firman Tuhan. Urapi dengan urapan yang baru, kuasa yang baru. Semua keluarganya diberkati Tuhan. Berkati setiap jemaat yang hadir membuka hati. Kami percaya Tuhan, kami ada bukan karena kami hebat, tapi Yesus yang hebat yang memberkati kami. Kami bisa sampai pada sekitar akhir tahun, bulan ini, bulan depan, dan melewati tahun depan Tuhan. Kami percaya, bukan kebetulan. Tuhan mencintai, memberkati jemaat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya sore hari ini tidak ada seorang pun yang tidak diberkati. Semua jemaat diberkati Tuhan dengan luar biasa. Usaha pekerjaan mereka diberkati. Kami juga berjumpa dengan Engkau sore hari ini Tuhan. Ibadah kami tidak berlangsung biasa, tapi luar biasa. Kami berjumpa dengan Allah yang besar, yang ajaib, yang menebus kami. Amin. Terima kasih Bapak Surgawi. Berkati jemaat ini yang luar biasa Tuhan. Usaha pekerjaan mereka, yang mereka kerjakan dibuat berhasil. Apapun yang mereka lakukan, pekerjaan tangan mereka, buah tangan mereka, kerajaan hidup mereka, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kami percaya semua krisis apapun tidak bisa merampok dan mengambil berkat yang memang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kami. Ketika Tuhan memberkati kami, kami percaya berkat itu akan terus setia bekerja dalam hidup kami, bekerja dalam hidup kami selamanya sampai Tuhan datang menjemput kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat ini Tuhan. Semua persoalan, masalah, berikan solusi yang jelas. Bersama dengan Tuhan, solusi yang terbaik pasti terjadi. Ketika kejujuran dalam hidup kami, kebenaran Tuhan, kerelaan berkorban Tuhan,
dan melakukan apa menjadi kesukaan Tuhan. Kami percaya surga turun di tengah-tengah bisnis kami. Semua jemaat diurapi, diberkati Tuhan sepanjang akhir tahun ini. Dan sepanjang tahun di depan kami percaya berkat-berkat yang luar biasa terjadi. Yang hilang di tahun-tahun yang lalu Tuhan ganti dengan berkat yang luar biasa di tahun depan. Terima kasih Bapak Surgawi. Berkati hamba-hamba Tuhan di gereja ini. Para full timer, volunteer, pekerja Tuhan, aktivis gereja. Jeripaya mereka dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan menjamah mereka. Tuhan memberkati mereka. Air mata mereka, pekerjaan mereka, kesungguhan mereka. Mereka lakukan hanya untuk Tuhan. Berkati mereka luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya malam hari ini setiap pelayan Tuhan, hamba Tuhan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Yang sudah melayani sore ini semua diberkati Tuhan. Berkati bangsa negara kami, pemerintahan kami. Covid terus turun dan akhirnya meninggalkan Indonesia. Semua terbebas, dipulihkan. Indonesia diberkati, dipulihkan. Indonesia disembuhkan. Indonesia diberkati. Indonesia disembuhkan. Indonesia mengalami lawatan Tuhan. Dan banyak orang-orang bertobat. Mereka menemukan Allah yang sebenarnya. Terima kasih Bapak Surgawi. Tidak ada yang kebetulan dengan semua peristiwa yang sepertinya buruk. Di dalamnya ada kebaikan Tuhan yang mungkin kami tidak mengerti. Tapi percaya Tuhan, di tengah-tengah hal-hal yang buruk sekalipun ada kebaikan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Indonesia pasti akan meningkat. Semua yang sudah gagal dibuat berhasil bersama dengan Tuhan Yesus. Indonesia dicintai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang Tuhan. Saya akan katakan kata-kata berkat kalau saudara percaya. Katakan amin. Dan seperti itu, seperti imanmu yang terjadi. Diberkatilah suamimu, diberkati istrimu, diberkatilah anak cucu menantumu, berkati orang tua mertuamu, diberkati kesehatanmu, diberkati segala pekerjaan baik yang kau lakukan, diberkati jadi berkat bagi banyak orang. Terutama diberkati dengan hati yang makin mencintai Yesus. Sekarang angkat tanganmu tinggi-tinggi, buka hatimu lebar-lebar. Terimalah berkat yang besar, berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sekarang sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sudah diberkati katakan amin. Tepuk tangan. Happy Sunday berkat saudara.